Inilah 22 orang paling berani yang datang dari seluruh pelosok Indonesia. Saat ini mereka menuju Hell's Kitchen, di mana mereka akan berdiri di depan Chef Juna untuk pertama kalinya. Tapi itu semua tidaklah benar, karena Chef Juna telah terlebih dahulu menyambut mereka. Welcome to Hell's Kitchen, Indonesia. Nama saya Dani Iskandar, saya berasal dari Bali. Bangga banget bisa diterima di Hell's Kitchen, karena menurut saya Hell's Kitchen termasuk acara bergengsi di seluruh dunia. Dan pernah ngimpi, gimana kalau seandainya saya di situ. Ternyata saat ini saya ada di sini. Senangnya dan bangganya bisa naik bis Hell's Kitchen. Gimana masuk Hell's Kitchen? Kita bersaing kan? Ya. Saya percaya diri untuk masuk Hell's Kitchen ini karena saya punya skill. Dan saya yakin akan bisa mengimbangi teman-teman saya yang bekerja di hotel atau restoran dan basic kulinaris. Gak nyangka banget saya bisa masuk di Hell's Kitchen Indonesia dan gila, perjuangan saya tuh nggak sia-sia. Akhirnya saya bisa ada di sini. Masuk Hell's Kitchen itu adalah kesempatan yang langka ya, nggak semua orang bisa mengikutinya. Gak usah dirangkul. Udah seneng. Dan ketika masuk Hell's Kitchen, gue ketemu temen gue, si Dani, dan pada waktu itu kita nggak menyangka ya bakal ketemu di situ. Ini pasti kompetisi yang seru. Persiapan apa buat Hell's Kitchen? Gue udah pernah keluar dari neraka yang seaslinya. Di bis seru sih perjalanan ke sini. Anak-anaknya seru, rame. Kita nyanyi-nyanyi itu sambil ngobrol-ngobrol. Kita di sini semua ini pemenang ya. Sekarang kita tunjukin yang terbaik. Kumpul dengan anak-anak itu yang lucu-lucu, ya sudah saya anggap seperti anak saya sendiri karena kan saya paling tua. Mereka juga care dengan saya, luar biasa. Aku yakin aku punya sesuatu kemampuan terbaik di bidang kulineri ya. Yakinlah, percaya dan semangat. Dalam bis kita asik tuh ngobrol, ketawa, tiba-tiba ada gebrak. Apaan ini? Apa bus kita itu mau dibajak atau tiba-tiba nabrak sesuatu? Ternyata setelah aku lihat ada motor besar dan ada orang yang serem banget dan aku lihat itu seperti Juna. Pas di dalam bus Hell's Kitchen, tiba-tiba ada yang pakai Harley dan gebrak-gebrak bis kita, dan gue nggak tahu itu songong banget maksudnya apaan. Anak bertanya-tanya apa sih itu? Aku nggak tahu, tanya orang rese banget gitu kan, naik motor kayak ya gimana gitu. Ya aku juga naik motor nggak gitu-gitu banget kali kan. Tadi itu saya juga bukan. Saya rasa itu Juna karena dari postur tubuhnya, lalu raut mukanya itu mirip banget dengan Juna. Aku pasti yakin bahwa dia adalah Juna. Kenapa ya? Tadi sih badannya sih keren ya. Maka mungkin itu Chef Juna gitu. Tapi sepertinya iya karena memakai masker dan sedikit terlihat sepertinya itu Juna. Gue yakin banget kalau itu Chef Juna. Dia tuh ngegerengnya itu laki banget. Sempat bertanya apa sih, ada apa, kejutan apa lagi nih, aku bilang. Dan aku berpikir, biarin aja lah, aku bilang ini siapa kayak mau siapa kayak terserah deh. Jadi intinya Juna kayak gimana? Gue gak pernah takut sama siapapun. Asik. Siapapun, Juna, mau siapa. Ya, saya yakin aja. Saya emang dari kecil selalu percaya diri dengan melakukan segala sesuatu. Sebagai seorang profesional chef, pasti ingin menguji lah kemampuannya. Oke, karena dia banyak tato, mukanya ganteng, tato. Ika aja kan main HP gitu kan. Gue punya juga main HP. Main ini ya, main ini ya. Main kuda lumping. Si Juna, dia lebih cenderung masakan western. Dia bangun dengan westernnya. Tapi kita kembali lagi, kita orang Indonesia, kita harus bangga dengan masakan Indonesia. Berarti Bapak bisa Indonesia ya? Ngalahin dia bisa ya? Saya makan semuanya. Ajar. Hell's Kitchen Indonesia season 1 bisa kalahin Juna. Gua tahu dia akan bikin pastry. Iya, ya. Atau cake lah. Ayo. Iya betul. Benar. Dia udah bisa bikin Gua tantang Juna Beto bikin rainbow cake. Asik.
Ini adalah Hell's Kitchen Indonesia. Di balik tembok ini ada restoran yang sangat menarik. Mereka akan bekerja di sini, tinggal di sini, dan semuanya datang ke sini dengan misi yang sama. Menjadi chef terbaik pilihan Chef Juna, serta menjadi juara Hell's Kitchen Indonesia yang pertama dengan hadiah ratusan juta rupiah. Pas dibuka pintunya, melihat restorannya, wow, bener-bener restorannya tuh bagus banget, kitchennya pun bagus. Kita semua di situ bener-bener kaget melihat, wow, ternyata kita bener-bener ada di Hell's Kitchen. Saya akhirnya berada di tempat ini juga, yang sebelumnya saya hanya menyaksikan acara ini, dan ini memang pertama di Asia dan khususnya di Indonesia, dan saya benar-benar merasakan saya berdiri di tempat ini saat ini, itu benar takjub sekali dan saya wow banget. Wow, profesional banget alat-alatnya. Gila, amazing. Wow, ini adalah kitchen terbesar yang pernah saya lihat. Saya jadi tertantang untuk melakukan yang terbaik. Selamat untuk Anda semua. Pertama, kalian harus bangga. 22 orang yang ada di depan saya sekarang adalah 22 orang yang pertama yang akan merasakan restoran yang paling istimewa di Asia, yaitu Hell's Kitchen. Aku tuh ngarepinnya yang datang itu, yang nyambut, halo selamat datang, bla 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 bla, itu Chef Juna. Taunya bukan. Saya kira yang menyebut saya adalah Chef Juna, tapi ternyata Saya Kushi, Maestro D di Hell's Kitchen Indonesia. Tugas saya memimpin dining, mengatur para pelayan, dan menjaga suasana agar tamu-tamu yang ada di sini selalu senang. Dan yang paling penting lagi, mereka mau kembali ke restoran kita. Jika ada pelayanan yang kurang memuaskan, baik dari kitchen ataupun dari pelayan-pelayan saya adalah orang pertama yang akan meminta maaf kepada tamu-tamu yang ada di sini. Jadi, jangan pernah membuat masalah. Jika masalah kalian menjadi masalah saya, kalian akan mendapatkan masalah yang lebih besar lagi dari saya. Mengerti? Halo? Siapa ya? Bisa dibantu, Pak? Saya mencari Chef Juna. Chef Juna? Wah, belum lihat. Saya Chef Juna. Wow. Dan ternyata saat itu dibuka Chef Juna dan kita semua melihat ke arah kameramen yang kita tidak tahu adalah itu sebenarnya Chef Juna, dan itu speechless dan benar-benar wow. Oh my god. Hai Chef. Saya cukup sedikit kaget ternyata Chef Juna itu menyemat sebagai kameramen, dan saya mengolok-olok dia. Sama siapapun. Asik. Gua tahu dia akan bisa bikin pastry. Iya, iya. Atau cake lah. Gua tantang Juna battle bikin rainbow cake. Asik. Jadi saya sudah ngamatin kalian semua ya. Juna kan, lu nggak ngomong ikannya kan main HP gitu kan. Lu punya juga main HP. Ini dia. Karena dia banyak tato, mukanya ganteng. Siapa yang banyak bacot? Siapa yang serius? Jadi kalian di sini mau masak di Hell's Kitchen? Dengan semangat seperti itu kalian pulang aja semua. Kalian siap masak di Hell's Kitchen? Kalian tahu nggak? Hadiah dari Hell's Kitchen ini adalah ratusan juta rupiah. Seneng banget, pasti uang sebanyak itu bisa saya pakai buat belanja apa aja yang saya mau. Oke? Dan mulut-mulut kalian itu yang akan membunuh kalian sendiri. Kalian orang bodoh. Kalau kamu nantang saya battle, kamu keluar dari sekarang. Karena seharusnya kamu melawan diri kamu sendiri, gimana caranya lebih unggul daripada 21 lainnya. Ngerti kamu? Waktu Andrew dimarahin, saya kaget. Andrew itu terlalu berani. Ngerti kamu? Ngerti, Chef? Siapa namamu? Andrew. Saya tidak perlu merasa bersalah. Karena emang kenyataannya emang seperti itu. Saya berani untuk menantang senior saya, Chef Juna. Kalian mungkin sudah tahu tantangan pertama adalah apa?
Ya. Dan itu salah satu titik utama saya bisa menilai. Selain dari kepribadian kalian tadi yang saya amatin, itu akan menggambarkan kalian punya kemampuan. So, langsung saja, tantangan pertama tentunya kalian sudah tahu, signature dish. Saya beri kalian waktu 45 menit. Get it done! Untuk mengenal kontestan lebih dalam, Chef Juna meminta mereka untuk memasak signature dish. Mereka harus menghidangkan masakan yang mewakili kepribadian mereka. Memasak signature dish ini sangatlah penting di awal kompetisi. Chef Juna nyuruh kita masak 45 menit. Gue udah biasa sama dapur ala carte ya. Jadi 45 menit untuk satu size dishes sih ya gue bisa lah. Belum, bentar ya. Pertama kali masak di dapur Hell's Kitchen, hektik ya. Itu yang kesan yang pertama yang saya dapat, hektik banget. It's all like very crowded gitu. Semua orang kayak yang bingung gitu. Kita kan nggak ngerti tempatnya mana, kita nggak dapat pengenalan sebelumnya. Ini udah boleh angkat ya? Boleh? Ada yang pakai Boleh, boleh. Ya, itulah serunya, itu tantangannya. Kenapa ya apinya kecil banget? Waktu 45 menit untuk signature dish yang aku buat sebenarnya cukup banget. Oke? Saya ngerasa agak bingung karena saya nggak tahu alat-alatnya itu di mana posisinya segala macam. Tapi saya juga merasa tertantang untuk nyelesain masakan saya. Ini kalau dia mau pakai ngeblend, pakai gih airnya. Saya juga ingin menampilkan yang terbaik, jadi apapun yang di situ banyak kontestan, ya saya berebut untuk yang terbaik. Bagaimana caranya? Perlengkapan yang ada di dapur banyak beda dengan yang saya lakukan sebagai personal cooking. Saya harus kesana kemari untuk menemukan sesuatu merupakan hal yang baru buat saya. Panik seada-adanya dan lihat nih jempol aku sampai keiris gara-gara panik pas motong-motong bawang dan sampai keiris karena panik banget. Setelah aku kepotong ini jari aku ke belakang kan, terus pas aku balik lagi ngeliat tangannya Fitra tiba-tiba udah berceceran darah. Ketika pas aku lagi sibuknya tuh berebus lagi rame banget terus aku konsen banget karena aku nggak biasa pegang pisau yang besar itu, aku biasa pakai pisau yang kecil aja gitu. Sempat kepotong, aku ngerasa aduh bener-bener banget gitu, wah gimana ini, aku sempat kesal juga di sini sampai injek rantai. Kenapa lo? Dia need medication, dia butuh medication gila. Somebody help, ini tangannya bener loh, butuh medication banget. Lu bener-bener, lu. Enggak, udah. Meskipun proses memasak penuh perjuangan hingga salah satu dari mereka terluka, tapi itu tak membuat semangat mereka pudar karena Hell's Kitchen adalah tiket menuju impian. ...45 menit telah berlalu. Setelah melalui proses memasak yang merepotkan, tangan Fitrah pun terluka. Winnie dan Benny kesulitan menggunakan peralatan baru mereka. Bro, tahu ini nyalanya gimana? Mashed potato kemana ya? Pak Mulyo kehilangan kentangnya. Kini saat untuk Chef Juna melihat dan menilai apakah ada di antara mereka yang memiliki standar seperti yang diharapkan Chef Juna. Sebelum kita mulai food testing, saya ingin memperkenalkan kedua sous chef di Hell's Kitchen Indonesia. Sebelah kanan saya ada Chef Winnie yang akan menjadi sous chef tim merah, dan sebelah kiri saya ada Chef Rano yang akan memimpin tim biru. Kami berdua adalah sous chef di Hell's Kitchen. Chef Juna berada di peringkat paling atas di Hell's Kitchen Restaurant. Hell's Kitchen adalah kesempatan bagi kalian untuk mewujudkan mimpi kalian. Jika ingin mimpi kalian terwujud, dengarkan kami. Jika kalian ingin merubah kenyataan, harus ada pengorbanan. Saya harus bisa bertahan di sini walaupun banyak tekanan batin. Di Hell's Kitchen, saya bukan hanya mencari kemampuan individu yang sangat prima, jago masak,
talented. Tapi saya mencari orang yang bisa bekerja di dapur bersama-sama as a team. Dan we make it simple. Perempuan, tim merah, laki, tim biru. Aku semangat banget, peperangan akan segera dimulai. Mengerti? Yes, chef. Saya akan adu head to head. Siapa yang paling enak, paling benar masakannya, menang. Apapun yang terjadi, pertemanan tetap pertemanan, kompetisi tetap kompetisi. Kita harus saling memaklumi satu sama lain. Dan saya ngeliat tadi, di base kalian sangat overconfident. Udah kan, liganya kan main api gitu kan. Lo punya juga main api. Main gini ya, main gini ya. Kita sih ingin menguji lah kemampuannya. Mungkin karena dia banyak tato, mukanya ganteng. Tato. Ayo jadi semangat, langsung aja tim challenge kita mulai. Awalnya saya sedikit ragu. Deg-degan banget, panik seada-adanya. Let's start from the red kitchen. Ini punya siapa? Waktu pertama kali Chef Juna ngeliat, Dan, ini apaan sih? Ini apa nih? Green pea puree with symphony seafood and pesto vegetable Velveto sauce. Yang bilang kamu bisa masak siapa? Ibu. Bilang sama ibu kamu bohong. Makanan kamu enak sekali kok. Good combination, oke? Thank you, Chef. Jangan besar kepala. Yang saya ingat dari komennya Juna, ternyata masakan kamu tuh enak banget. Yang wanita sudah, please. God. Who's this? Ini siapa? Saya masak sandwich grilled chicken and bacon. Hampir setiap hari saya memasak untuk menu breakfast saya. Kamu mau menang ratusan juta rupiah dan gelar the winner of Hell's Kitchen dengan masak sandwich. Chef Juna ngebuang masakannya Andrew, bagus juga. Ini poin pertama buat cewek. Saya yakin masakan saya itu enak. Tapi ternyata ya dilempar piring dan makanannya dibuang ke trash. Perasaan saya ya sedikit kecewa lah. Dengan sekian banyak talk yang kamu omongin di base, mau nantang saya, terus nantangnya juga rainbow cake. Gua datang Juna Beto bikin rainbow cake. Ini bukan tempat main anak-anak. Kalau menurut kamu itu emang busuk, don't serve me that. Poin pertama, tim merah 1, biru 0. Go back. Saya orang pertama yang nyetak poin di tim merah. Saya ngerasa bangga tim merah bakalan bisa maju dan melesat. Next. Ini apa? Beef steaming with vegetable. Not bad. Let's see this. Ini apa ini? Beef tortellini dengan beef bacon and mushroom sauce. Kamu beruntung kamu bisa masak. Poin kedua untuk tim biru. Sama-sama. Oke, salmon and pasta. Sayangnya grill mark kamu tidak ada, kulitnya tidak crispy. Bow. Itu apa masakannya? Roast lamb chop with sweet potato and sauteed vegetable. Karena saus gue agak, minnya gue bikin agak sedikit asem, makanan gue dilepeh, men. Harusnya dia nyicipin keseluruhan gitu, nggak hanya cuma itunya aja. Ini kamu. Coba nih, kasih tahu saya rasanya apa. Ini berusaha menjatuhkan gue dengan, iya nih, nggak enak ini. Gue udah kesel banget gue gitu loh. Rasanya enak? Asam aja. Terima kasih. Saus yang pinggirannya dia itu asem banget. Itu tuh rasanya masih aduh butuh air putih, butuh air putih. Saya harus kasih ke tim merah. Girls got the point. Merah. Ini merah bukan dari darah kamu kan? Bukan.
Ini apa? Truffle mushroom asparagus risotto. Awal buruk buat gua nih, gua nyajin makanan dilepehin. Oke. Saya pengen banget kamu kalah. Tapi itu rasanya, bah, beneran. Point to the blue. Ini apa nih? Nasi liwet kemangi dengan ayam bumbu rujak. Mentah. Oh, I did something wrong. Ternyata ayamnya nggak matang. Saya sisihin 10 juta sekarang kalau kamu pulang. Nggak. Yakin? 10 juta sekarang? Yakin? Cash? Enggak lah gitu, semangat gue nggak bisa dibayar dengan uang 10 juta doang. Kamu jujur dengan diri kamu sendiri dan kasih tahu saya kekurangannya apa. Kurang garam, Chef. Thank you. Go back. Point to the blue. Alright, next one. Aduh, deg-degan juga nih. Dan ini pertama kalinya saya melihat Chef Juna sebagai chef yang profesional, dia mencicipi makanan saya. Ini mac and cheese, Benny, holy snow. Dory is good. Mac and cheese is bad. Ini apa? Chicken wrap tortilla with tzatziki and tomato sauce. Kamu pindah, ajarin dia. This is very good. Sangat enak banget. Simple, enak, kombinasi good. Point, tim merah. Ini pangsit. Aduh, saat dibuka, saingan mie pangsit dengan western itu jauh banget. Iben masak mie pangsit. Kamu masuk Hell's Kitchen, pengen makanan kamu rasanya kayak mie pangsit pinggir jalan? Enggak, kalau rasa. Don't get me wrong, jangan salah paham ya. Mie pangsit pinggir jalan saya suka. Tapi kamu ini di Hell's Kitchen Indonesia, rasa kamu harus lebih lagi, ngerti? Latar belakang kulinernya apa? Saya Markom home cook. Hah? Otodidak, Chef. Otodidak, thank you. Apanya otomotif? Ingin menjadikan hobi saya menjadikan usaha. Otodidak sama otomotif nggak ada bedanya. Benar nggak? Benar, Chef. Goblok. Beda, Chef. Oh my God. Ini apa coba? Ayam pandan Thailand, Chef. That's right. Ayamnya masaknya perfect sih. Tapi rasanya nothing but ayam. Ya, otomotif atau kecap manis? Kecap manis? Oh, otomotif. Maksudnya salahnya dia di kecap manis. Otomotif sama kecap manis enakan mana? Otomotif. Berarti kamu balap dong? Yes. No. Kamu mau dia menang? Enggak, Chef. Oke, point to the blue. Thank you. Kedudukan sekarang adalah 5-4. Kita tinggal ada 2 hidangan terakhir. Jadi ini efek-efek Italinya. Tarung, Chef. Nunung, kamu mau saya kasih poin? Mimpi kamu. Point to the blue one. Go back. Ini benar-benar penentuan, of course, nggak ada lagi. Oke, mau maju silakan. Jujur waktu Atris maju ke depan dan itu adalah terakhir, saya berharap ada keajaiban di masakannya Atris. Kamu namanya siapa? Atris. Jantung kayak mau copot, gimana nih dicobain, gue takutnya dibuang lah atau dimuntahin lah atau gimana. Kamu mau dipanggil Angel? Atris aja. Terus saya mau manggil apa? Dia bilang dia mau manggil aku tuh Angel. Ya aku bilang Atris aja, suka-suka gue dong mau manggil Angel atau Atris. Kamu yakin menang? Senyum, nggak ada gunanya mau senyum sama saya. Pokoknya rasanya nggak karuan, rasanya kayak kayak mau ujian. Kalau saya kalah, berarti tim saya kalah. Beban tim biru ada di Michael, beban tim merah ada di Angel. Poin terakhir. Jujur,
ini dua-duanya enak. Point to sebelum kita mulai food testing, Juna sudah membagi 22 orang menjadi 2 tim. Tim merah untuk perempuan dengan 11 orang dan 11 orang laki-laki sisanya akan bergabung menjadi tim biru. Ini apa? Kedua tim saling bersaing. Ini apa nih? Kedua tim saling bersaing secara head to head dan sekarang hasil imbang dialami kedua tim. Rasanya ya sedikit kecewa lah. Makanannya dibuang ke trash. Girls got the point. Merah. Ini benar-benar Tibalah waktunya Chef Juna memberikan skor akhir. Poin terakhir. Jujur, ini dua-duanya enak. Poin to tim biru. Saya bangga saya bisa kasih nilai terakhir untuk tim biru. Dan hasilnya ternyata Michael lebih menang, tim kita kalah, ya udah mau nggak mau ya terima aja. Michael menjadi pahlawan untuk saya karena dia menyelamatkan saya dan tim kita. Suatu saat saya akan menyelamatkan Michael. Setelah melalui proses penilaian, Chef Juna memberitahukan bahwa para kontestan akan diberi buku manual Hell's Kitchen untuk dipelajari. Buku ini berisi tentang peraturan selama di Hell's Kitchen dan resep menu-menu masakan yang akan dihidangkan di dinner service setiap kali restoran Hell's Kitchen dibuka. Pertama kali ngeliat Dom, ya ngerasa wow gitu. Oke, tempatnya nyaman. Tempat istirahat yang enak banget. Setelah perjalanan dari bus yang panas-panasan masuk Dom, lumayan tuh buat ngerebahin seharian masak. Sosis dulu, naruh sosis. Perhatian dulu. Jangan lupa ya, kalau tinggal sepiring, masak ulang. Kita seperti di asrama, diajak untuk mengenal satu sama lain. Masuk kamar, ke barak, tapi enak. Kasurnya empuk, selimutnya oke. Wow, kamarnya luar biasa. Gue ngerasa kayak ikan asin aja dijemur satu-satu gitu. Saya harus tidur ber-11. Maybe something will happen, I don't know. But situasi quite good. Kita semua solid. It's a very good team. Itu ngapain dikeluarin semua sih? Ben, ini buat 3 bulan, Ben. Aku udah pusing deh kalau kayak gini caranya anak-anak deh. Di saat para kontestan sedang menikmati tempat tinggal baru, tanpa mereka sadari, Maitre D sedang menuju ke dorm, siap untuk memberi pengumuman mengenai hal yang tak mereka duga sebelumnya. Halo guys. Halo. Halo. Hai. Gak apa? Duduk aja, nggak apa-apa, santai-santai aja, duduk aja. Tadi challenge-nya udah selesai. Seperti yang Chef Juna bilang, selalu ada konsekuensi. Untuk yang menang, tentunya tim biru. Congrats ya guys. Cewek harus mengakui kekalahan. Oke. Ya, but you gotta wake up, huh? Ya. Konsekuensinya adalah buat cewek, I have to collect buku-buku kalian. Ya, tolong dikasih sama mereka. Sebel sih, cuma ya udahlah kita bisa kok antisipasinya, pasti bisa lah tim merah untuk menang. Ya mau nggak mau kita gantian baca. Tadi juga kita benar-benar yang barengan baca apa yang harus dicatat ya kita catat karena kita cuma punya satu buku. Semua peserta terlihat sedang fokus dalam mempelajari buku manual. Apapun yang mereka lakukan, mereka selalu menyempatkan diri untuk mempelajarinya. Ada yang sedang fokus mempelajari buku manual,
Ada juga yang sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Kita tuh kayak kerja, di satu ada dapat mes, terus dapat pressure juga gitu ya. Kalau nggak kuat ya dia harus jangan out, di kick out. Gue orangnya nggak fokus. Kalau orang baca sekali mungkin dia udah pinter. Kalau gue mungkin harus 10-20 kali. Udah jadi kosong ya. Sempat kaget ketika kita lagi beres-beres barang, ada bunyi sirene. Sirenenya tuh tiba-tiba banget. Sempat kaget, ini apaan sih? Ada apaan sih ini? Ini alarm kebakaran atau apa? Ini ada apa kayak yang kaget? Apa sih ini? Lagi asik-asik mandi, wing. Wih, aku pikir itu kebakaran. Jadi aku cepet lari. Ayo kumpul semua, mendekat ke TV. Tadi kalian sudah mendengar bunyi alarm. Ternyata itu panggilan buat kita untuk ngumpul. Dan sekarang saya akan mendemonstrasikan fancy scallop sunny quail eggs dengan petite salad or with petite salad, oke? Pertama-tama kita ada 3 scallops, sedikit oil. Kita tambahkan butter sedikit, ya. Jadi kita masak sampai dia surface-nya, permukaannya itu menjadi caramelized, ya, kecoklatan. Ya, seperti terlihat, ya, see, that's a good caramelized, and it's done. Ternyata itu ada Kang Juna. Memang beginilah situation. Kita karantina dan kita memang diuji mental. Oke, itu tadi adalah salah satu dish dari menu Hell's Kitchen. Dan saya yakin besok tamu-tamu akan banyak memesan dish ini pada saat kita membuka Hell's Kitchen Indonesia pada pertama kalinya. Udah gitu doang. Satu resep aja. Satu resep aja. Demonya Chef Juna itu membantu banget buat kita yang kalah dan nggak punya buku dan satu harus bersebelas. Berarti at least kita semua harus ngerti dulu paham satu menu itu. Walaupun cuma satu nggak masalah. Semuanya done. Soalnya kalau misalnya kita mikirin scallop komponennya ini terus kita bagiin ke satu orang satu, iya kelamaan kita nggak ngerjain yang lain. Lu baru senderan ngingung. Aduh, ngeselin habis. Main course pertama yang akan saya demokan adalah risotto wild mushroom dengan Parmigiano Reggiano cheese. Bentar nyala, bentar mati, bentar nyala, bentar mati, ya bete lah gitu. Risotto wild mushroom, Parmigiano Reggiano cheese, done. Jangan lupa, setiap kali kalian harus mendekat ke TV dan perhatikan demo saya. Saya akan kembali lagi nanti. Video dari Chef Juna itu sangat membantu karena kita tidak punya buku. Ini garnish aja. Buku resep yang dikasih berguna banget karena itu standar resipi yang seperti ini yang belum bisa saya ketemukan. Kendalanya di ketika belajar sama-sama karena saya belajar biasanya sih sendiri untuk fokus aja sih. Waktu semakin larut, satu persatu anggota tim mulai lelah. Mereka beristirahat untuk menghadapi restoran Hell's Kitchen yang akan dibuka besok untuk pertama kalinya. Tapi ternyata beberapa hal tak berlangsung seperti yang diharapkan. Sekarang kita akan membuat Malai rice yang nanti akan dipadukan dengan barramundi sweet and sour atau asam manis. Bangun tidur disuruh dengerin ceramah gitu kan. Banyak sekali gitu, bla 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 bla. Aduh ini budeng nggak gitu. Buat melek aja susah, apalagi nonton video secara detail. Kalian pasti sudah ngantuk. Jam berapa sekarang ya? Banget udah ngeganggu, bisa kok ngasih alarm yang easy listening.
gitu kan. Ya Allah, ini apa lagi nih? Lagi enak-enak tidur. Annoying banget. Ekspektasi saya, dinner service di Hell's Kitchen Indonesia nanti yang pertama harus sempurna. Jika tidak, saya akan shut it down. Saya akan minta semua tamu untuk pulang dan memberhentikan operasi. Dan satu atau lebih dari satu orang akan meninggalkan Hell's Kitchen Indonesia untuk pertama kalinya. Semua kontestan tiba di dorm. Tempat mereka akan hidup selama di Hell's Kitchen. Di dorm inilah mereka akan saling bertukar cerita dan mengenal satu sama lain. Tapi di hari pertama mereka tiba, mereka sudah dikejutkan dengan bunyi alarm sepanjang malam. Saat itulah Chef Juna menjelaskan cara memasak seluruh hidangan di Hell's Kitchen. Saat tim merah sedang tertidur lelap, saus Chef Winnie datang dan membangunkan mereka. Ayo, nggak ada waktu untuk mandi. Tiba-tiba dibangunin pagi-pagi kayak yang kaget banget, tapi gue bisa tidur kayak 1-2 jam, it's fresh, okay. Ayo cepat semua, nggak ada waktu untuk ganti baju. Ayo cepat. Mata masih berat, belum cuci muka, belum gosok gigi, cepet. Ya udahlah, mau nggak mau lah ya. Memang orang tua kan tidurnya sedikit, jadi memang saya terbiasa bangun pagi. Sementara itu, tim biru masih asik menikmati waktu istirahat mereka. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Chef. Sekarang, seperti yang Chef Juna bilang, di setiap tantangan itu pasti ada konsekuensinya. Nah, sekarang inilah saatnya. Kalian tahu hukuman kalian? Ini adalah all day breakfast with the twist. Kalian harus menduplikasi makanan ini 11 piring dan kalian akan mendapatkan waktu 30 menit. Aduh bete, kesel, udah masih belekan disuruh masak buat mereka. Wah, kalau ketika disuruh masak buat tim biru, ya kita udah tahu sih memang kita harus masak breakfastnya. Cuman actually aku nggak expect bahwa itu akan terjadi sepagi itu. Inilah keuntungan untuk tim lawan yang menang challenge signature dish. Semua siap? Siap, Chef. Mulai sekarang. Semua kejadian di Hell's Kitchen selalu memiliki konsekuensi. Saat ini jumlah poin yang diperoleh tim merah lebih kecil daripada tim biru. Maka mereka harus bertanggung jawab untuk membuat sarapan bagi tim biru. Saya bukan pendidikan dari dunia kuliner. Saya cuma bisa masakan Indonesia. Jadi saya memang nggak bisa, tapi berusaha tanya bagaimana supaya saya bisa belajar lebih banyak lagi. Ini sosisnya siapa ya yang ambil sosis? Sosisnya tadi diambil sama siapa? Sosis ini, aku taruh sini. Udah di grill itu? Oma itu aku kasihan ngelihat dia tuh udah sepuh gitu, terus jalannya kan jadi agak susah. Jadi kita ngasih juga yang ringan-ringan dari awal udah sepakat. Bangun dulu yuk semuanya. Terlihat kesibukan tim merah yang sedang menyiapkan hidangan dan peralatan makan untuk tim biru. Sedangkan tim biru sudah tidak sabar menikmati sarapan mereka. Bangun pagi hari ini enteng dan senang banget bisa dapat sarapan dari tim merah. Karena tim biru menang, sedikit diringankan lah. Sebenarnya ngeledek ya, kita lihat mereka lagi membuatkan kita sarapan. Waktu tinggal 3 menit lagi, ayo. Sebelah mana? Yang scramble dong. Masih ada. Yang belum, tolong. Untuk awal itu bisa dibilang kompak karena dari berbagai karakter kita udah mulai bisa masuk, udah mulai bisa ngeblended gitu dari orang-orang baru yang nggak pernah kita kenal sebelumnya dan nggak pernah kerja bareng sebelumnya.
Makasih Oma. Aduh, repot-repot. Kita udah capek bangun tidur, kemudian udah ada disiapin dari tim merah. Seneng. Hidangannya enak, seperti scramble egg-nya, asinnya pas, sedikit koreksi untuk bruschetta, agak sedikit asam, untuk balsamic dressing-nya agak sedikit pahit. Oke, sekarang waktunya untuk kalian bereskan dapur. Girls. Kam. Oke. Setiap kesalahan pasti ada konsekuensinya. Kalian mengerti? Mengerti, Chef. Hari ini Hell's Kitchen Indonesia akan dibuka. Saya mau apa yang kalian sudah terima tadi malam dijalankan. Setelah ini kalian kembali ke dorm untuk preparation dan untuk dinner service malam nanti. Paham? Paham, Chef. Go. Hanya beberapa saat lagi, Hell's Kitchen Indonesia akan dibuka untuk pertama kalinya. Para kontestan sibuk mempersiapkan segala bahan dan peralatan yang akan digunakan nanti. Menu-menu yang akan dihidangkan di restoran Hell's Kitchen tidaklah mudah untuk para kontestan. Malam ini adalah ujian. Siapa di antara mereka yang menguasai buku manual? Karena dari buku itulah, kontestan belajar memahami standar mutu, rasa, dan pelayanan di restoran Hell's Kitchen. Hell's Kitchen kita akan buka sebentar lagi. Kita akan sebutnya soft opening. Ini adalah hari pertama untuk Hell's Kitchen Indonesia. Saya tidak peduli meskipun ini adalah soft opening. Saya ingin kalian work hard and get it done. Saya ada beberapa quiz sebelum kita mulai. Untuk poaching chicken, temperature yang digunakan, Denny, berapa derajat Celcius? 80 derajat Celcius, Chef. Oke, Ben. Dengan 80 derajat Celcius maksimal berapa lama? Pertama ada orang lain yang ditanya, kedua saya yang ditanya, saya bingung. Ada yang bocorin, saya pulangi langsung. 8 menit, Chef. Kamu balik ke dorm. Ya nyesel dong jawab itu. Saya harus keluar dari dom. Benny disuruh keluar itu, saya kasihan. Soalnya dia tulang punggung keluarga. Winnie. 15 menit, Chef. Good one. Winnie, kalau dia punishment balik ke dom, kamu istimewa, istirahat di dom. Skip tonight service. Next, kalau tamu sudah selesai makan dan ingin supaya piringnya diangkat, utensil tersebut ditaruh menghadap arah jam berapa? Iben? 9, Chef. Salah, jam 11. Kamu malam ini akan menjadi waiter. Memang saya nggak tahu. Tapi konsekuensinya adalah saya jadi waitress untuk hari ini. Untuk tim merah, ada yang mau volunteer jadi waiter? Angkat tangannya. Saya sempat mengacungkan jari karena saya pikir bisa membantu supaya restoran itu berjalan dengan baik. Kalian bikin malu aja, kalian kesini untuk masak mau jadi waiter. Kita satu tim, jadi kalau tidak ada yang kontrol satu, semuanya akan terbengkalai. Rani? Itu kaget, matanya Juna tertuju kepada gua. Kamu temenin Iben. Sepasang kekasih akan menjadi waiter malam ini. Kushi? Yes, Chef. Mempelai baru akan menemani kamu menjadi waiter. Thank you, Chef. Go. Ya mau nggak mau lah, orang Chef Juna yang nyuruh gue jadi waiter, ya mau nggak mau harus diterima dengan lapang dada. Not you. I say, Rani, Dad. Kamu benar-benar memalukan kalian berdua, benar-benar mau jadi waiter. Kesini mau kompetisi di dapur malah mau jadi waiter. Memalukan. Oke, seperti yang saya katakan tadi, station berubah, prep station and working station akan berubah. Station 1, ini untuk Blue Kitchen. Itu adalah pasta. Kita Anggota tim yang bertugas di sini mendapat tugas untuk membuat pasta. Station 2, grill. Di sini anggota tim akan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan Station memanggang. Tugas yang dilakukan hot anggota apps tim di sini dan sayuran, adalah bertanggung jawab putu. penuh untuk sayur mayur dan bahan-bahan segar lainnya. Station 4, fryer. Di station ini gorengan. tidak terlalu berat, Rio. manajemen waktu Yes, Chef. menjadi hal yang Station utama. 5, sate. Di sini Michael. anggota tim bertanggung Yes, Chef. jawab untuk tumis Station menumis. 6, salad. Di sini anggota Fitra. tim bertanggung jawab Yes, Chef. agar salad yang mereka Station hasilkan 7, masih dingin saat pastry. disajikan.
atau dessert. Anggota tim harus Ino. mempersiapkan Yes, hal-hal chef. yang berkaitan Station 8. dengan makanan penutup. Garnish. Anggota Satria. tim harus memperindah Yes, chef. makanan yang ada di Station dalam 9. menu. Wok. Wok anggota tim Andrew. yang bertanggung Yes, chef. jawab di sini memiliki Red tugas Kitchen. untuk membuat Station masakan 1. yang terkait dengan Pasta oseng-oseng. Yuli. Ya, Chef. Station 2, grill Maureen. Ya, Chef. Station 3, sayuran Nani. Ya, Chef. Station 4, deep fryer Virginia. Ya, Chef. Station 5, sate Dev. Ya, Chef. Station 6, salad Nunung. Yes, Chef. Station 7, pastry Ineke. Ya, Chef. Station 8, garnish Angel. Ya, Chef. Station 9, wok Vida. Ya, Chef. Sekarang, mereka harus siap menghadapi apapun yang terjadi pada pembukaan Hell's Kitchen malam hari ini. Ingat ya, kalian saling bantu loh. Blue kitchen ready? Ready, chef. Red kitchen ready? Yes, Chef. Kushi, Yes, chef. open Hell's Kitchen. Okay, chef. Thank you. Pintu Hell's Kitchen Indonesia akan segera dibuka untuk pertama kalinya. Prep station and working station akan Mulyo. Chef Juna telah memberikan pengarahan dan membagi tugas untuk masing-masing station kepada setiap anggota tim. Siap atau tidak, kedua tim harus memberikan yang terbaik di dinner service malam ini. Kushi, Yes, chef. open Hell's Kitchen. Okay, chef. Thank you. Ini kan pertama kali Hell's Kitchen buka. Kita masih deg-degan, saya sendiri masih bingung. Halo, selamat malam, selamat datang. Welcome to Hell's Kitchen. Dinner service pertama tuh bingung. Ngapain liatin customer? Kalian udah tahu job desk masing-masing kan? Udah make sure prepare semuanya. Pas dibuka Hell's Kitchen, gue deg-degan, gue udah blank. Tapi gimana caranya gue harus fokus, tapi badan gue tuh blank sama sekali. Setelah Chef Juna meminta mentorship Kushi untuk membuka restoran Hell's Kitchen Indonesia, tamu-tamu terus berdatangan. Dan kedua tim mulai sibuk mempersiapkan bahan dan peralatan yang mereka butuhkan. Rasanya jadi waiter sih tegang. Let's see teamwork ya. Yes, chef. Ini kali pertama kita bekerja sebagai sebuah tim dan gue berharap kita semua dapat bekerja dengan baik. Dan akhirnya waktu saya ngasih order ke Chef Juna. Satu meja 6 orang? Terus satu lagi nggak ada appetizer? See? No. This is how you do it. Men salah tulisan saya. Mulai chaos, harapan gua tinggal cuman harapan doang. Red Kitchen, first order. Gila, deg-degan banget pas Chef Juna bacain orderan pertama buat tim merah. 3 tahu, 1 risotto, 2 scallop. Yes, Chef. Guys ready? Yes, chef. Kalian udah kejebak, tau kan? Tiket pertama kalian mesti kembali lagi, karena yang nulis salah. Itu teammate kalian, Iben, lihat. Ada Dunless-nya kan, temperatur. Kamu harus tanya dong. Come on. Dia udah menjerumus kalian, udah kalah start. Iben tuh tim merah udah dapat orderan. Gara-gara Iben, tim biru belum dapat orderan juga. Wow, tiket baru. Tim merah, 2 risotto, 4 scallop. Ya, chef. Gue dapet di station 3, basically nggak terlalu ribet sih ya gitu-gitu aja, cuman saute vegetable, saute mushroom, that's it, nggak terlalu ribet. I'm good at it. Total dia ada berapa scallop? 7, chef. Berapa? 7. Total ada 6 scallop sekalian. Ya, chef.
Pass back, make another one. Undercook, little bit more. Aduh, orderan pertama aja udah kacau. Kenapa bisa undercook? Emang dia nggak nyobain apa? Di saat tim biru terhambat dengan pesanan, tim merah sudah mendapat order yang kedua. Akhirnya tim biru mendapat pesanan pertama mereka. Jangan overcook, jangan raw. Oke? Ketika gue antar tiket pertama, aduh, gue deg-degan banget. First ticket, blue team. 2 risotto, 2 tahu, 1 scallop. Ini adalah orderan pertama tim biru di Hell's Kitchen. Saya akan tetap ingat seumur hidup. Ini scallop. Kerupuk buat nasi ayam ya. Ini di band semua catatannya. Catatannya di band semua. Gue benar-benar bingung, gue nggak tahu harus ngapain. Risotto ready, 2. Saya sih bikin risotto cepet banget. Bentar aja juga udah jadi. Nice. Wih, risotto kita udah jadi. Undercook. Risotto, ngapain pakai panci itu? Nih, use this. Kalau begini dia steam jadinya, uap itu makin lama keringnya. Bisa nggak? Saya bilang ganti panci juga. Saya pikir sih semua panci sama aja. Bisa buat bikin risotto, bisa buat masak air. Tahunya satu lagi mana untuk first order? Oke, good. Buruan, weh, ini tahu telur udah jadi, hei. Buruan. Tahu telur udah jadi loh. Tahu telur udah jadi, artinya risotto kamu yang nungguin ya tadi. Itu kalau ditudingin ulang lagi semuanya. Chef Yuna marah-marah karena risotto gue nggak sesuai standarnya dia. Saat keadaan di dapur mulai memanas, di dorm percakapan Benny dan Winnie pun semakin mendalam. Enggak pulang. Jangan kamu yang pulang. Jangan. Kita tuh di dom nggak tahu harus senang atau sedih karena kita nggak ikutan masak. Mutulah kamu belum keluarga, jangan aku yang sudah tua. Sementara di dorm penuh dengan suasana haru, di dining room, tamu-tamu mulai menunjukkan raut muka yang kurang puas. Pesanan mereka kunjung tiba. Enggak, pas rasanya kurang pedes. Gula masukin. Vida tuh dikit-dikit mesti dibimbing terus. Aduh, capek deh saya. Diganti, Chef, sama Apa? udang. Tadi saya bilang apa? Kalau ayam ada 5, ayamnya 4, berarti ganti dengan udang 1 kan? Alright. Di sini tuh yang paling penting cuma satu sebenarnya. Kita sebagai tim harus kerja sama. Ya, nanti kan diinin ya. Sorry, enggak, no. Kalau lu nggak bisa kerja sama, lu nggak bisa jadi bagian dari dalam tim. Ini buat apa? Ini scallop. Nunggu lem, kita nungguin lem. Karena bareng sama lem. 12, 13, 14. Oi, Ya, Chef. siapa suruh masak ayam sama udang digabung? Chef Juna tuh marah. Saya sih setuju. Wajar dia marah-marah. Fatal habis. Maaf, Chef. Maaf, you tell the customer maaf. Di dapur tim merah, mereka dikejar waktu dan tekanan dari Juna untuk segera menyajikan pesanan. Sementara di dapur tim biru, keadaan semakin tidak terkendali. 2 tahu, 2 risotto, 1 scallop, mana? Awas kosong, woi. Rasanya ngelihat waiters dari Hell's Kitchen sendiri, gue merasa nggak mau sama sekali sedikit pun dikalahkan sama mereka. Oke. Tapi kenyataannya pada saat itu Sekarang udah berapa kali kamu ini komplain? Gara-gara kamu? benar-benar berantakan sekali kerja saya. Baik, maaf, saya langsung akan lakukan dengan cepat. Ada yang salah order, ada yang kurang mateng, ada yang udah siap, ada yang belum. Jadi crowded banget gitu. Apinya nggak harus terlalu besar, you know? Risotto udah belum? Ini 2 scallop mana? Bentar, belum ada. Come on.
Gua dan teman-teman mulai deh tuh ngebantuin Yuli untuk ngerjain telur puyuh. Woi, 2 order. Bisa pakai yang gedean next time. Buruan. Gue tuh belum familiar sama semua peralatan di dapur. Ayo, you don't come over here. Kurang maksimal seperti yang saya bilang, saya masih gugup. Tunjukin sama saya sekali coba jadi scallop. Terlalu tidak. Sebut. Ini oke. Are you okay there? Ya, Chef. Kamu mau nangis? Enggak, Chef. Kenapa? Enggak, Chef, enggak apa-apa. Masa aku di depan grill ketawa gini, pasti aku mengut gitu, orang panas banget itu di depan grill. Ya namanya juga kitchen ya pasti panas. Kamu kenapa dorong-dorong saya? Enggak, Chef. Kalian kalah sama cewek. Ini apa? Scallop kayak banci, nggak ada karamelesnya. Saya nggak mau bawa. Gara-gara saya nanti tim saya kalah. Where's the caramel? Mana kecoklatan di luarnya? Yang kedua bagus ya. Saya nggak nanya yang kedua. Kalau dia sudah diangkat, udah lama dari off, nggak bisa di refire. Mesti buang, ulang baru. Saya pikir tadinya Michael cukup ahli ya. Ini mascarpone sudah? Sudah, Chef. Parmesan sudah? Sudah, Chef. Yakin? Sudah, Chef. Wait. Yuli itu orangnya panikan. Dia sekali digeber sama si Chef Juna, udah dia bakalan ngeblank dan kacau. Saya nggak mau aja saya gagal pertama untuk tiket pertama. Chef Juna tuh galak banget. Sementara itu, kekacauan mulai terjadi di merah. Di dapur tim merah semakin kacau. Sementara di dorm, Benny dan Benny masih larut dalam perbincangan mereka. Bener. Enggak. Benny berikan yang terbaik buat Benny. Saya banyak belajar semangat dari dia karena jujur dia mengakui kelemahannya, tapi dia sangat-sangat semangat. Enggak. Kamu nggak bakalan dikeluarin hari ini. Aku percaya. 40 menit sejak pertama datang ke dapur Hell's Kitchen, tamu-tamu mulai frustasi menunggu makanan mereka. Satu persatu mulai meninggalkan dining room. So what you want me to do with that? Tamunya minta ganti, Chef. Kamu kasih tamunya sekarang menu lagi. Ben, sarannya sangat fatal sekali. Kamu cepet dong, tanya. Kamu udah tanya belum kamu? Iya, Pak. I give up with this guy, Chef. I'm sorry. Holy Lord. What should I do? One more time, send him to the dorm. Alright. Enggak banget untuk jadi waiter yang jelas. Woi, kuelek. Kueleknya habis, Chef. Nggak ada habis, Chef. Nggak ada. Tiba-tiba Chef ini nanya ke gue. Ternyata masalah telur puyuh. You. Kenapa bisa kehabisan kuelek? Karena kamu pecahin semua kan? Siapa yang megang kuelek malam ini? Seharian? Saya awalnya, Chef. Emang station kamu? Gue akuin gue nggak tanggung jawab sama station gue sendiri. Kamu semalaman masak apa? Jangan lihat saya kayak kamu. Kamu semalaman masak apa? Soto, Chef. Cuman satu aja. Gue nggak siap di situ tuh, gue nggak siap. Gue blank. Sunny Quail Station siapa? Satu, Chef. Siapa itu? Saya. Kenapa kamu kasih dia? Minta tolong? Enggak, Chef. Saya yang inisiatif untuk nolong. Berarti yang ngancurin kuelek kamu? Enggak, Chef. Siapa? Dia? Aku coba membela dia, aku coba jelasin sama Chef Juna. Banyak yang ngebantu, Chef. Hah? Banyak yang membantu, Chef. Saya nanya, yang buat kuelek banyak pecah siapa? Moren nggak salah, dia mau membantu gue, tapi kondisinya nggak ngebantu gue. Kamu apa dia? Say it. Moren, Chef. You said me. Saya udah bantu kamu bilang saya mecahin semua. Kalau nggak kamu yang pulang. You gonna go home. Saya udah bantu kamu gitu ngomongnya. Yang bikin sakitnya tuh, kenapa kok Juli gitu banget sih gitu sama aku? Sebenarnya banyak yang mecahin itu telur puyuh. Ini udah dibantu, Cin. Lu lihat kali kita pada ngebantu, tapi dia nyalain gua. Siapa yang nyangka telur puyuh itu bisa jadi masalah banget? Shut it down.
Shut it down. Kushi, I shut the kitchen down. Wow, what happened? Matiin semuanya. Stop there. Kembali ke dom. Wah, ditutup nih restoran. Padahal belum selesai ya. Saya muak lihat kalian. Getting off. Setelah kekacauan yang terjadi di dinner service, akhirnya Juna memutuskan untuk shut it down atau menutup restoran sebelum semua tamu mendapat makanan yang mereka pesan. Kedua tim diminta Chef Juna untuk kembali ke dorm dan melakukan evaluasi atas apa yang telah terjadi. Setelah kita balik ke dorm, kita udah capek-capek banget. Pada saat itu aku ngebantu Yuli karena dia benar-benar kewalahan dengan orderan yang banyak. Anak-anak dan termasuk saya juga itu tuh benar-benar kecewa banget sama dia karena endingnya tuh nggak enak banget gitu. Kita udah nolongin tapi dia malah menjatuhkan orang. Aslinya yang mecahin telur itu banyak yang secara gue lihat gitu ya. Nunung, Mauren, Ibu Ineke. Karena gue lihat sebenarnya. Aku nggak mau tim merah dari Hell's Kitchen ini kalah. Tamunya ribet, udah mau order tanya kanan kiri, mau pesan minum apa bingung, tujuan saya kemana, rutin number 1 itu udah kacau. Kedua tim telah mengevaluasi kesalahan mereka. Dan sekarang tiba saatnya untuk memberitahu Chef Juna apa penyebab kekacauan malam ini. Jadi yang seperti saya bilang, kenyataannya kalau dinner service tidak sempurna, saya akan shut it down. Dan tentunya tamu-tamu juga pulang. Nah, sekarang kita lihat siapa yang akan ikut pulang dengan tamu-tamu tersebut di antara kalian. Oke, kitchen biru. Kalian berantakan. Merah, lebih parah. Andrew, menurut kamu tim kamu berantakan kenapa? Pas awal order chef. Kenapa? Telat. Siapa telat? Iben. Jadi yang buru-buru gitu? Iya. Yang ada malah berantakan semua? Ya chef. Captain? Ya chef. Gimana istirahat? Enak? Enggak chef. Kenapa? Kepikiran tim chef. Saya merasa nggak pantas karena fair-fairan saya harus ikut bertanding di dalam game tersebut. Untuk tim merah, saya padahal tadi nungguin lamb. Saya masak lamb. Domba, kamu? Nah, saya lihat caranya udah lumayan benar tuh. Saya nunggu tuh sampai itu keluar. Yang mecahin telur puyuh sebanyak siapa? Masih belum bisa jawab? Gue dapat masalah besar hari ini. Saya nggak bertanggung jawab sama telur puyuhnya. Padahal itu station kamu kan? Ya chef. Terus kenapa? Yang ngerjain siapa? Banyak chef. Banyak, sebutin aja siapa. Kamu sendiri nggak tahu siapa yang ngebantuin karena terlalu banyak gitu. Dan kamu terlalu kalang kabut sama risotto gitu. Tadi kamu bilang Morin. Gue pasti kepikiran lah. Dengan gue nyebut nama Mauren aja, gue udah kebayang sih muka anak-anak bakalan kayak gimana. Tim merah dan tim biru juga sama. Kalian akan kembali ke dorm, nominasi 2 orang yang akan saya eliminasi. Oke? Setelah mendengar evaluasi kedua tim, Juna meminta kontestan kembali ke dorm untuk memutuskan 2 anggota dari tim mereka yang akan dinominasikan untuk dieliminasi. Masa keluar terus nggak bisa Inggris itu. Oma mengajukan diri, saya aja yang pulang deh, kenapa? Karena saya tua. Tapi bukan kayak gitu loh, kalau kita tuh pulang, seharusnya tuh pulang karena we make mistakes. Oma bilang Oma nggak pinter. Tapi ternyata Oma bisa jawab bener loh. Di tim merah, diskusi berlangsung alot untuk menentukan siapa yang pantas dieliminasi. Sementara di tim biru, perdebatan masih terus berlangsung. Mau voting aja. 15 menit. Gue yakin malam ini tim biru gak akan ada yang pulang. Pasti tim merah yang pulang. Udah lah, gue tega-tegaan aja ya. Kalau gue pilih Benny. Sebenarnya ini tidak fair karena saya tidak berada dalam tim saya dan mereka bilang, mereka berani bahwa nantinya akan bertanding dengan full tim. Kita tuh belum tahu talenta-talenta yang belum kelihatan. Kalau saran dari gue intinya gini aja, kita minta satu permohonan sama Chef Juna. Kalau emang bener-bener Benny mau menunjukkan segala sesuatunya, aku minta kamu tunjukin bahwasannya kamu itu bisa gitu. Kalau kita punya tanggung jawab,
ya sadar aja tanggung jawabnya udah kelar apa belum gitu aja deh. Yuli sudah bikin malam dinner ini gak berjalan lancar. Elah kayak ginian doang. Ini is a game. Ada yang harus menang, ada yang harus kalah. Gue mah fair-fairan aja. Bukan gak suka sih ya sebenarnya. Kita bertarung secara sehat. Ketika Chef Juna suruh pilih, kita pilih sesuai dengan kesalahan dia. Pokoknya udah, wes. Wes, aku sama Yuli. Bener, ayo. Wes, beneran, ayo. Tenang. Betul, betul. Oh, Oma, kalau Oma ngomong kayak gitu, Oma menjerumuskan kita, sorry. Keluar karena skillnya dia lagi pas nggak bagus pas saat itu. Oma sih emang eliminasi diri sendiri namanya. Sorry, kalau gue punya pikiran lain ya, kalau gue. Yang pertama kalau Yuli oke, fine, dia udah ngerti kesalahannya, kita semua agree, oke. Yang kedua buat gue adalah orang yang raise hand jadi waiter, buat gue. Makanya gue tadi nggak suka lu ngomong kayak gitu sama Mauren. Tapi gue di situ posisinya, kalau gue ngomong enggak, kan lu bukan yang ngerjain, gue nggak ada pilihan di situ, gue nggak ada pilihan. Gue ngerti posisi lo, gue juga ngerti posisi lo. Kalau gue sama, orang yang ngangkat tangan. Sorry banget gue tunjuk Vida. Iya saya kecewa, kecewanya tuh ya ini kesalahan saya. Pertama ini kesalahan saya dan pertama masak udah salah. Siapa yang mau jadi waiters? Satu kesalahan yang fatal buat saya. Setelah melalui proses diskusi yang panjang, kedua tim akhirnya membuat keputusan. Masing-masing tim telah memilih 2 orang dari timnya sebagai nominasi untuk eliminasi malam ini. 15 menit untuk kalian pertimbangkan, rundingkan, dan vote 2 nama untuk calon dipulangkan. Satria, sebutkan nominasi pertama dan alasan kenapa orang tersebut. Nominasi pertama Benny. Kenapa? Karena dia adalah kapten di tim kami dan dia tidak ada buat kami untuk di dinner tadi. Rio, nominasi kedua dan alasannya? Nominasi kedua dari saya adalah Iben karena dia membuat kita dari awal terlambat dan kita merasa terburu-buru. Jadi semua tidak terorganisir dengan baik. Oke, yang namanya dipanggil maju ke depan. Tiba-tiba waktu discuss dan gue yang dipilih jadi nominasi untuk eliminasi dan itu sedikit gak terima. Kalian sadar, tim biru, yang banyak rusak itu adalah Michael. Kalau kayak banci nggak ada karamelesnya. Tapi kalian nominasi Ben yang sama sekali tidak masak. That's stupid. Kalau memang saya yang harus pulang, gara-gara saya tim biru kalah, ya saya pulang, ya saya harus menerima apapun itu resikonya. Ben, kembali ke tempat. Michael, maju. Ya, saya juga sedikit kecewa dengan performa saya. Angel, nominasi pertama siapa dan alasannya? Ya, Chef, nominasi pertama yang saya pilih adalah Yuli. Karena dia tidak bertanggung jawab kepada kita semua, Chef. Oke, Yuli maju ke depan. Pertama gue pas maju, mau copot banget itu jantung. Kaki gue udah yang, aduh, gue gak siap gitu. Langkah pertama gue tuh kayak nganterin gue ke pintu gitu. Gue gak siap bergerak dari tempat posisi gue. Nominasi kedua siapa, Angel? Alasannya? Nominasi kedua, tidak, Chef. Kenapa? Karena dia juga masukin udang ke dalam ayam, Chef. Oke, Vida maju ke depan. Chef, Apa? saya mau gantiin Vida. Saya merasa Vida nggak seharusnya di situ karena yang ngasih tahu untuk masukin udang itu saya. Oke. Kalau Vida tidak jadi pulang malam ini, ya kamu akan utang ke dia. Di sini tidak ada tawar-menawar. Vida, Ya, Chef. kasih alasan ke saya, kenapa kamu harus tetap berada di Hell's Kitchen. Saya pengen menambah kemampuan saya lagi, Chef. Di sini bukan tempat untuk belajar. Saya nggak mau buang-buang waktu untuk untuk mengambil keputusan yang bodoh. Iben. Ya, Chef. Kenapa saya tidak memulangkan kamu hari ini? Kasih saya alasan. Karena saya belum menunjukkan untuk memasak bersama orang-orang ada di tim biru, yaitu seorang yang sudah profesional, sedangkan saya seorang home cook dan berani ada di sini. Michael, kasih saya alasan untuk saya tidak memulangkan kamu malam ini.
malam ini mungkin karena kesalahan saya. Mungkin. Jadi tim biru. Mungkin. Ya karena kesalahan saya, chef. Bukannya saya gampang menyerah, saya fight. Kalau saya diberi kesempatan saya akan fight. Dan saya pikir ya lebih baik mengakui kesalahan itu dan mempertanggungjawabkan. Yuli, kasih saya alasan untuk tidak ngulangin kamu. Saya sudah siap di sini. Saya janji ini yang pertama dan terakhir. Dan saya akan menunjukkan untuk yang selanjutnya tidak akan ada kesalahan. Jika saya ada kesalahan untuk selanjutnya, silakan pulangkan saya saat itu juga. Wah, Nona manis, Nona kecil. Sekarang berani berfire-fire ngomong. Yakin itu janji yang besar? Ya, Chef. Untuk tidak akan membuat kesalahan lagi. Gue sih masih sama sekali nggak tahu siapa yang bakal dieliminasi, tapi kayaknya Michael mungkin. Gue sih berharap banget Benny pulang. Jadi, kembali kalian berempat yang akan meninggalkan Hell's Kitchen untuk pertama kalinya, dan orang pertama keluar dari sini adalah Tim merah dan tim biru telah menyebutkan siapa yang harus dieliminasi. Mereka yang disebut namanya telah memberikan alasan kenapa mereka pantas tetap berada di Hell's Kitchen. Dan inilah saatnya Chef Juna memutuskan siapa yang hari ini harus pulang. Yang akan pulang malam ini tidak akan ada yang pulang malam ini. Jadi kalian masih diberi kesempatan. So get it done. Masuk kembali ke dorm. Inilah 22 orang paling berani yang datang dari seluruh pelosok Indonesia. Saat ini mereka menuju Hell's Kitchen, di mana mereka akan berdiri di depan Chef Juna untuk pertama kalinya. Tapi itu semua tidaklah benar, karena Chef Juna telah terlebih dahulu menyambut mereka. Welcome to Hell's Kitchen Indonesia. Nama saya Dani Iskandar, saya berasal dari Bali. Bangga banget bisa diterima di Hell's Kitchen karena menurut saya Hell's Kitchen termasuk acara bergengsi di seluruh dunia dan pernah ngimpi, gimana kalau seandainya saya di situ. Ternyata saat ini saya ada di sini. Senangnya dan bangganya bisa naik bis Hell's Kitchen. Gimana masuk Hell's Kitchen? Kita bersaing ya. Saya percaya diri untuk masuk Hell's Kitchen ini karena saya punya skill. Dan saya yakin akan bisa mengimbangi teman-teman saya yang bekerja di hotel atau restoran dan basic kulinari. Gak nyangka banget saya bisa masuk di Hell's Kitchen Indonesia dan gila, perjuangan saya tuh nggak sia-sia. Akhirnya saya bisa ada di sini. Masuk Hell's Kitchen itu adalah kesempatan yang langka ya, nggak semua orang bisa mengikutinya. Gak usah dirangkul. Ya seneng. Dan ketika masuk Hell's Kitchen, gue ketemu temen gue, si Dani, dan pada waktu itu kita nggak menyangka ya bakal ketemu di situ. Ini pasti kompetisi yang seru. Persiapan apa buat Hell's Kitchen? Gue udah pernah keluar dari neraka yang seaslinya. Di bis seru sih perjalanan ke sini, anak-anaknya seru, rame. Kita nyanyi-nyanyi itu sambil ngobrol-ngobrol. Kita di sini semua ini pemenang ya. Sekarang kita tunjukin yang terbaik. Kumpul dengan anak-anak itu yang lucu-lucu, ya sudah saya anggap seperti anak saya sendiri karena kan saya paling tua. Mereka juga care dengan saya, luar biasa. Aku yakin aku punya sesuatu kemampuan terlebih di bidang kulineri ya. Yakin lah, saya dan semangat.
ngobrol, ketawa. Tiba-tiba ada gebrak. Apaan ini? Apa bus kita itu mau dibajak atau tiba-tiba nabrak sesuatu? Ternyata setelah aku lihat ada motor besar dan ada orang yang serem banget. Dan aku lihat itu seperti Juna. Pas di dalam bus Hell's Kitchen, tiba-tiba ada yang pakai Harley dan gebrak-gebrak bis kita. Dan gue nggak tahu itu songong banget maksudnya apaan. Ya anak-anak bertanya-tanya apa sih itu? Aku nggak tahu, tanya orang rese banget gitu kan naik motor kayak ya gimana gitu. Ya aku juga naik motor nggak gitu-gitu banget kali kan. Tadi itu saya Juna bukan? Saya rasa itu Juna karena dari postur tubuhnya, lalu raut mukanya itu mirip banget dengan Juna. Aku pasti yakin bahwa dia adalah Juna. Kenapa ya? Tadi sih badannya sih keren. Maka mungkin itu Chef Juna gitu. Tapi sepertinya iya karena memakai masker dan sedikit terlihat sepertinya itu Juna. Gue yakin banget kalau itu Chef Juna. Dia tuh ngegerengnya tuh laki banget. Tempat bertanya apa sih, ada apa, kejutan apa lagi nih aku bilang. Dan aku berpikir biarin aja lah, aku bilang ini siapa kayak mau siapa kayak terserah deh. Jadi intinya Juna kayak gimana? Gue gak pernah takut sama siapapun. Asik. Siapapun, Juna, mau siapa. Ya saya yakin aja, saya emang dari kecil selalu percaya diri dengan melakukan segala sesuatu. Sebagai seorang profesional chef, kita sih ingin menguji lah kemampuannya. Oke, karena dia banyak tato, mukanya ganteng. Nikahnya kan main HP gitu kan. Gue punya juga main HP. Main gini ya. Main gini ya. Main kuda lumping. Si Juna, dia lebih cenderung ke masakan western. Dia bangun dengan westernnya. Tapi kita kembali lagi, kita orang Indonesia, kita bangga dengan masakan Indonesia. Berarti Bapak bisa Indonesia ya? Ngalahin dia bisa ya? Saya makan semuanya. Ajar. Hell's Kitchen Indonesia season 1 bisa kalahin Juna. Gua tahu dia akan bikin pastry. Iya. Atau cake lah. Ayo. Benar-benar dia nggak bisa bikin pastry. Gua tantang Juna Beto bikin rainbow cake. Ini adalah Hell's Kitchen Indonesia. Di balik tembok ini ada restoran yang sangat menarik. Mereka akan bekerja di sini, tinggal di sini, dan semuanya datang ke sini dengan misi yang sama. Menjadi chef terbaik pilihan Chef Juna, serta menjadi juara Hell's Kitchen Indonesia yang pertama dengan hadiah ratusan juta rupiah. Pas dibuka pintunya, ngeliat restorannya, wow, bener-bener restorannya tuh bagus banget, kitchennya pun bagus. Kita semua di situ bener-bener kaget ngeliat, wow, ternyata kita bener-bener ada di Hell's Kitchen. Saya akhirnya berada di tempat ini juga, yang sebelumnya saya hanya menyaksikan acara ini dan ini memang pertama di Asia dan khususnya di Indonesia, dan saya benar-benar merasakan saya berdiri di tempat ini saat ini itu benar takjub sekali dan saya wow banget. Wow, profesional banget alat-alatnya. Gila, amazing. Wow, ini adalah kitchen terbesar yang pernah saya lihat. Saya jadi tertantang untuk melakukan yang terbaik. Selamat untuk Anda semua. Pertama, kalian harus bangga. 22 orang yang ada di depan saya sekarang adalah 22 orang yang pertama yang akan merasakan restoran yang paling istimewa di Asia, yaitu Hell's Kitchen. Aku tuh ngarepinnya yang datang itu, yang nyambut, halo selamat datang, bla 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 bla, itu Chef Juna. Taunya bukan. Saya kira yang menyambut saya adalah Chef Juna, tapi ternyata Saya Kushi, Maestro D di Hell's Kitchen Indonesia. Tugas saya memimpin dining, mengatur para pelayan, dan menjaga suasana agar tamu-tamu yang ada di sini selalu senang. Dan yang paling penting lagi, mereka mau kembali ke restoran kita. Jika ada pelayanan yang kurang memuaskan, baik dari kitchen ataupun dari pelayan-pelayan saya adalah orang pertama yang akan meminta maaf kepada tamu-tamu yang ada di sini. Jadi, jangan pernah membuat masalah. Jika masalah kalian menjadi masalah saya, kalian akan mendapatkan masalah yang lebih besar lagi dari saya. Mengerti? Halo,
mencari Chef Juna. Chef Juna? Wah, belum lihat. Saya Chef Juna. Kabar. Dan ternyata saat itu dibuka Chef Juna dan kita semua melihat ke arah kameramen yang kita tidak tahu adalah itu sebenarnya Chef Juna, dan itu speechless dan bener-bener wow. Oh my god. Hai Chef. Saya cukup sedikit kaget ternyata Chef Juna itu menyamar sebagai kameramen, dan saya mengolok-olok dia. Sama siapapun. Asik. Gua tahu dia akan bisa bikin pastry. Iya, Atau cake lah. Gua tantang Juna battle bikin rainbow cake. Asik. Jadi saya sudah ngamatin kalian semua ya. Udah kan, itu nggak ngomong ikannya kan main HP gitu kan. Lo punya juga main HP. Kayaknya dia. Karena dia banyak tato, mukanya ganteng. Siapa yang banyak bacot? Siapa yang serius? Jadi kalian di sini mau masak di Hell's Kitchen? Dengan semangat seperti itu kalian pulang aja semua. Kalian siap masak di Hell's Kitchen? Kalian tahu nggak? Hadiah dari Hell's Kitchen ini adalah ratusan juta rupiah. Seneng banget, pasti uang sebanyak itu bisa saya pakai buat belanja apa aja yang saya mau. Oke? Dan mulut-mulut kalian itu yang akan membunuh kalian sendiri. Kalian orang bodoh. Kalau kamu nantang saya battle, kamu keluar ya sekarang. Karena seharusnya kamu melawan diri kamu sendiri, gimana caranya lebih unggul daripada 21 lainnya. Ngerti kamu? Waktu Andrew dimarahin, saya kaget. Andrew itu terlalu berani. Ngerti kamu? Ngerti, Chef. Siapa namamu? Andrew. Saya tidak perlu merasa bersalah. Karena emang kenyataannya emang seperti itu. Saya berani untuk menantang senior saya, Chef ini. Kalian mungkin sudah tahu tantangan pertama adalah apa? Ya. Dan itu salah satu titik utama saya bisa menilai. Selain dari kepribadian kalian tadi yang saya amatin, itu akan menggambarkan kalian punya kemampuan. So, langsung saja. Tantangan pertama tentunya kalian sudah tahu. Signature dish. Saya beri kalian waktu 45 menit. Get it done. Untuk mengenal kontestan lebih dalam, Chef Juna meminta mereka untuk memasak signature dish. Mereka harus menghidangkan masakan yang mewakili kepribadian mereka. Memasak signature dish ini sangatlah penting di awal kompetisi. Chef Juna nyuruh kita masak 45 menit. Gue udah biasa sama dapur ala carte ya. Jadi 45 menit untuk satu size dishes sih ya gue bisa lah. Belum, bentar ya. Pertama kali masak di dapur Hell's Kitchen, hektik ya. Itu yang kesan yang pertama yang saya dapat, hektik banget. It's all like very crowded gitu. Semua orang kayak yang bingung gitu. Kita kan nggak ngerti tempatnya mana, kita nggak dapat pengenalan sebelumnya. Ini udah boleh angkat ya? Boleh. Ada yang pakai cobek mereka, pinjem dong. Boleh. Ya, itulah serunya, itu tantangannya. Kenapa ya apinya kecil banget? Waktu 45 menit untuk signature dish yang aku buat sebenarnya cukup banget. Oke? Banget bang, kayak ngerasa agak bingung karena saya nggak tahu alat-alatnya tuh di mana posisinya segala macem. Tapi saya juga merasa tertantang untuk nyelesain masakan saya. Ini kalau dia mau pakai ngeblend, pakai gih airnya. Saya juga ingin menampilkan yang terbaik, jadi apapun yang di situ banyak kontestan, ya saya berebut untuk yang terbaik. Bagaimana caranya? Perlengkapan yang ada di dapur banyak beda dengan yang saya lakukan sebagai personal cooking. Saya harus kesana kemari untuk menemukan sesuatu merupakan hal yang baru buat saya. Panik seada-adanya dan lihat nih jempol aku sampai keiris gara-gara panik pas motong-motong bawang dan sampai keiris karena itu panik banget. Setelah aku potong ini jari aku ke belakang kan, terus pas aku balik lagi melihat tangannya Fitra tiba-tiba udah berceceran darah. Ketika pas aku lagi sibuknya tuh berebus lagi rame banget tuh, aku konsen banget karena aku nggak biasa pegang pisau yang besar itu, aku biasa pakai pisau yang kecil aja gitu. Sempat kepotong, aku ngerasa aduh bener-bener banget gitu, wah gimana ini, aku sempat kesel juga di sampai
injek rantai. Kenapa lu? Dia need medication, dia butuh medication, gila. Somebody help, ini tangannya bener loh, butuh medication banget. Lu bener-bener, lu. Enggak, udah. Meskipun proses memasak penuh perjuangan hingga salah satu dari mereka terluka, tapi itu tak membuat semangat mereka pudar, karena Hell's Kitchen adalah tiket menuju impian. ...45 menit telah berlalu. Setelah melalui proses memasak yang merepotkan, tangan Fitrah pun terluka. Winnie dan Benny kesulitan menggunakan peralatan baru mereka. Bro, tahu ini nyalanya gimana? Mashed potato kemana ya? Pak Mulyo kehilangan kentangnya. Kini saat untuk Chef Juna melihat dan menilai apakah ada di antara mereka yang memiliki standar seperti yang diharapkan Chef Juna. Sebelum kita mulai food testing, saya ingin memperkenalkan kedua sous chef di Hell's Kitchen Indonesia. Sebelah kanan saya ada Chef Winnie yang akan menjadi sous chef tim merah, dan sebelah kiri saya ada Chef Rano yang akan memimpin tim biru. Kami berdua adalah sous chef di Hell's Kitchen. Chef Juna berada di peringkat paling atas di Hell's Kitchen Restaurant. Hell's Kitchen adalah kesempatan bagi kalian untuk mewujudkan mimpi kalian. Jika ingin mimpi kalian terwujud, dengarkan kami. Jika kalian ingin merubah kenyataan, harus ada pengorbanan. Saya harus bisa bertahan di sini walaupun banyak tekanan batin. Di Hell's Kitchen, saya bukan hanya mencari kemampuan individu yang sangat prima, jago, masak, talented. Tapi saya mencari orang yang bisa bekerja di dapur bersama-sama as a team. Dan we make it simple. Perempuan, tim merah, laki, tim biru. Aku semangat banget, peperangan akan segera dimulai. Mengerti? Yes, Chef. Saya akan adu head to head. Siapa yang paling enak, paling benar masakannya, menang. Apapun yang terjadi, pertemanan tetap pertemanan, kompetisi tetap kompetisi. Kita harus saling memaklumi satu sama lain. Dan saya ngeliat tadi, di base kalian sangat overconfident. Udah kan, di ikannya kan main HP gitu kan. Lo punya juga main HP. Main gini ya, main gini ya. Kita sih ingin menguji lah kemampuannya. Mungkin karena dia banyak tato, mukanya ganteng. Tato. Saya jadi semangat. Langsung aja, tim challenge kita mulai. Awalnya saya sedikit ragu. Deg-degan banget, panik seada-adanya. Let's start from the red kitchen. Ini punya siapa? Waktu pertama kali Chef Juna ngeliat, Dan, ini apaan sih? Ini apa nih? Green pea puree with symphony seafood and pesto vegetable tomato sauce. Yang bilang kamu bisa masak siapa? Ibu. Bilang sama ibu kamu bohong. Makanan kamu enak sekali kok. Good combination, oke? Okay? Thank you, Chef. Jangan besar kepala. Yang saya ingat dari komennya Juna, ternyata masakan kamu tuh enak banget. Yang wanita sudah, please. God. Who is this? Ini siapa? Saya masak sandwich grilled chicken and bacon. Hampir setiap hari saya memasak untuk menu breakfast saya. Kamu mau menang ratusan juta rupiah dan gelar the winner of Hell's Kitchen dengan masak sandwich. Chef Juna ngebuang masakannya Andrew, bagus juga. Ini poin pertama buat cewek. Saya yakin masak saya itu enak. Tapi ternyata ya dilempar piring dan makanannya dibuang ke trash. Perasaan saya ya sedikit kecewa lah. Dengan sekian banyak talk yang kamu omongin di base, mau nantang saya, terus nantangnya juga rainbow cake.
Buat datang Yuna Battle bikin rainbow cake. Ini bukan tempat main anak-anak. Kalau menurut kamu itu emang busuk, don't serve me that. Poin pertama, tim merah 1, biru 0. Go back. Saya orang pertama yang nyetak poin di tim merah. Saya ngerasa bangga tim merah bakalan bisa maju dan melesat. Next. Ini apaan? Beef steaming with vegetable. Not bad. Let's see this. Ini apa ini? Beef tortellini dengan beef bacon and mushroom sauce. Kamu beruntung kamu bisa masak. Poin kedua untuk tim biru. Satu sama. Oke, salmon and pasta. Sayangnya grill mark kamu tidak ada, kulitnya tidak crispy. Bow. Itu apa masakannya? Roast lamb chop with sweet potato and sauteed vegetable. Karena saus gue agak, minnya gue bikin agak sedikit asem, makanan gue dilepeh, men. Harusnya dia nyicipin keseluruhan gitu, nggak hanya cuma itunya aja. Ini kamu. Cobain nih, kasih tau saya rasanya apa. Ini berusaha menjatuhkan gue dengan, iya nih, nggak enak ini. Gue udah kesel banget gue gitu loh. Rasanya enak? Asam aja. Terima kasih. Saus yang pinggirannya dia itu asem banget. Itu tuh rasanya masih aduh butuh air putih, Saya harus kasih ke tim merah. Girls got the point. Merah. Ini merah bukan dari darah kamu kan? Bukan. Ini apa? Truffle mushroom asparagus risotto. Awal buruk buat gua nih. Gua nyajin makanan dilepehin. Oke. Saya pengen banget kamu kalah. Tapi itu rasanya, bah, beneran. Point to the blue. Ini apa nih? Nasi liwet kemangi dengan ayam bumbu rujak. Mentah. Oh, I did something wrong. Ternyata ayamnya nggak mateng. Saya sisihin 10 juta sekarang kalau kamu pulang. Enggak. Yakin? 10 juta sekarang? Yakin. Cash? Enggak lah gitu, semangat gue nggak bisa dibayar dengan uang 10 juta doang. Kamu jujur dengan diri kamu sendiri dan kasih tahu saya kekurangannya apa. Kurang garam, Chef. Thank you. Go back. Point to the blue. Alright, next one. Aduh, deg-degan juga nih. Dan ini pertama kalinya saya melihat Chef Yuna sebagai chef yang profesional, dia mencicipi makanan saya. Ini mac and cheese, Benny Holy Snow. Dory is good. Mac and cheese is bad. Ini apa? Chicken wrap tortilla with tzatziki and tomato sauce. Kamu pindah, ajarin dia. This is very good. Sangat enak banget. Simple, enak, kombinasi good. Point, tim merah. Ini pangsit. Aduh, saat dibuka, saingan mie pangsit dengan western itu jauh banget. Iben masak mie pangsit. Kamu masuk Hell's Kitchen, pengen makanan kamu rasanya kayak mie pangsit pinggir jalan? Enggak, kalau rasa. Don't get me wrong, jangan salah paham ya. Mie pangsit pinggir jalan saya suka. Tapi kamu ini di Hell's Kitchen Indonesia, rasa kamu harus lebih lagi, ngerti? Latar belakang kulinernya apa? Saya Markom home cook. Hah? Otodidak, chef. Otodidak, thank you. Apanya otomotif? Ingin menjadikan hobi saya menjadikan usaha. Otodidak sama otomotif nggak ada bedanya. Benar nggak? Benar, chef. Goblok.
Beda, Chef. Oh my God. Ini apa coba? Ayam pandan Thailand, Chef. Right. Ayamnya masaknya perfect sih. Tapi rasanya nothing but ayam. Ya, otomotif atau kecap manis? Kecap manis. Oh, otomotif. Maksudnya salahnya dia di kecap manis. Otomotif sama kecap manis enakan mana? Otomotif. Berarti kamu balap dong? Yes. No. Kamu mau dia yang menang? Enggak, Chef. Oke, point to the blue. Thank you. Kedudukan sekarang adalah 5-4. Kita tinggal ada 2 hidangan terakhir. Jadi ini efek-efek Italinya. Sarung, Chef. Nunung, kamu mau saya kasih poin? Mimpi kamu. Point to the blue one. Go back. Ini benar-benar penentuan, of course, nggak ada lagi. Oke, mau maju silakan. Jujur waktu Atris maju ke depan dan itu adalah terakhir, saya berharap ada keajaiban di masakannya Atris. Kamu namanya siapa? Atris. Jantung kayak mau copot, gimana nih dicobain, gue takutnya dibuang lah atau dimuntahin lah atau gimana. Kamu mau dipanggil Angel? Atris aja. Terus saya mau manggil apa? Dia bilang dia mau manggil aku tuh Angel. Ya aku bilang Atris aja, suka-suka gue dong mau